Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi kelompok kami dalam mata kuliah Geomorfologi Umum, yaitu presentasi kelompok. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas mengenai materi bentuk lahan genetik gunung api atau vulkanik. Nah, di sini kelompok kami adalah kelompok 1 yang terdiri dari 6 anggota. Yang pertama ada saya, yaitu Rehadli Haryanto, sebagai pemateri pertama sekaligus pembuka. Yang kedua ada Merlin Amelia Putri, yang ketiga ada Aldavina Pratiwi, yang keempat ada Yud Fahira, yang kelima ada Sri Wahyuni, dan yang keenam ada Divayanti. Nah, masing-masing dari kelompok kami akan membahas slide per slide dari materi yang akan kami presentasikan. Nah, yang pertama yang akan saya bahas ialah bentuk lahan. Bentuk lahan adalah istilah yang merujuk pada berbagai fitur permukaan bumi yang terbentuk akibat proses geomorfik. Nah, proses ini mencakup aktivitas alami seperti erosi, sedimentasi, dan berbagai perubahan geologis yang mempengaruhi karakteristik fisik suatu wilayah tertentu. Biasanya juga disebut sebagai bentuk lahan genetik. Bentuk lahan mencakup elemen-elemen seperti gunung, lembah, dataran, bukit, sungai, dan pantai. Masing-masing memiliki ciri dan fungsi yang berbeda dalam ekosistem. Sekian dari saya lanjutkan kepada pemateri berikutnya. Bentuk lahan mencakup elemen-elemen seperti gunung, lembah, dataran, bukit, sungai, dan pantai. Masing-masing memiliki ciri dan fungsi yang berbeda dalam ekosistem. Next, proses geologis seperti pergerakan lempeng tektonik dan aktivitas vulkanik memainkan peran penting dalam pembentukan lahan. Gunung terbentuk melalui aktivitas vulkanik atau pergeseran lempeng, sementara lembah dapat terbentuk akibat erosi yang diakibatkan oleh aliran air. Lapukan material akibat cuaca juga turut mengubah bentuk permukaan, membuatnya lebih bervariasi seiringnya waktu. Berikut ada 10 jenis bentuk lahan seperti genetik bentuk lahan secara genetik yang meliputi bentuk lahan gunung api, fluvial, marin, struktural, danudasional, eolin, organik, glasial, dan antropogenik. Dari 10 jenis bentuk lahan tersebut, kami akan membahas satu jenis bentuk lahan, yaitu lahan gunung api dan vulkanik. Selanjutnya kita akan membahas gunung api. Gunung api adalah sebuah struktur geologis yang terbentuk oleh keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan. Proses ini terjadi melalui rekahan atau saluran yang disebut pipa vulkanik, di mana magma gas dan material lainnya keluar akibat tekanan yang tinggi di dalam perut bumi. Gunung api. Erupsi gunung api dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan sekitarnya dan masyarakat. Selain membawa ancaman langsung seperti aliran lava dan awan panas, erupsi juga dapat menghasilkan abu yang menyebar jauh dari lokasi gunung api, mempengaruhi kualitas udara, kesehatan, dan bahkan iklim di daerah yang lebih luas. Aktivitas vulkanik juga memiliki sisi positif, seperti kesuburan tanah di sekitarnya yang dapat mendukung pertanian, serta sumber daya geotermal yang dapat dimanfaatkan untuk energi. Bentuk lahan gunung api. Bentuk lahan gunung api atau vulkanisme merupakan hasil dari aktivitas vulkanik yang terjadi di permukaan bumi. Ketika magma mencapai permukaan, ia akan mengalir atau meledak, menghasilkan lava, abu vulkanik, dan gas. Gunung api bisa memiliki berbagai bentuk dan ukuran, tergantung pada sifat erupsinya dan jenis material yang dikeluarkan.
Selanjutnya, gunung api terbentuk ketika magma dari dalam perut bumi mengalir ke permukaan melalui rekahan atau saluran yang disebut pipa vulkanik. Proses ini dapat menghasilkan berbagai bentuk dan ukuran gunung api tergantung pada komposisi magma, cara erupsi, dan lingkungan geologis di sekitarnya. Lanjut, komposisi magma berpengaruh besar terhadap jenis gunung api yang terbentuk. Magma yang kaya akan silika cenderung lebih kental, menghasilkan erupsi yang eksplosif dan membentuk stratuvulkano. Sebaliknya, magma yang lebih rendah silikanya menghasilkan lava yang lebih cair, membentuk shield vulkano yang memiliki erupsi yang lebih tinggi. Bentuk lahan gunung api atau vulkanisme. Ada beberapa jenis gunung api yang umumnya dikenal, termasuk stratuvulkano dan zircon. Gunung api atau vulkanisme memiliki bentuk kerucut yang curam dan dibentuk oleh lapisan lava, abu, dan material vulkanik. Contohnya gunung berapi di Indonesia dan gunung STL Hels di AS Shelf Vulcano memiliki lereng yang landai dan dibentuk oleh lava cair yang mengalir jauh. Contoh Mauna Loa di Hawaii yang merupakan gunung api terbesar di dunia berdasarkan volume. Zircon, bentuk lahan vulkanik yang kecil dan terbentuk kerucut tersebut dari material vulkanik yang terlempar. Contoh Paricutin di Meksiko. Bentuk lahan gunung api vulkanisme. Proses membentuk lahan vulkanisme terbentuk melalui proses erupsi yang dapat berlangsung selama ribuan tahun. Magma yang naik ke permukaan menyebabkan letusan yang mengeluarkan lava, gas, dan material lain. Diakumulasi material ini membentuk struktur gunung api yang berbeda. Bentuk lahan gunung api atau vulkanisme terbagi 3, yaitu dampak lingkungan, kesuburan tanah, geoturisme, dan penelitian. Berikut penjelasannya. Dampak lingkungan, yaitu menyebabkan erupsi vulkanik yang dapat memiliki dampak luas, seperti pencemaran udara akibat abu, kerusakan tanah pertanian, dan pengaruh pada iklim global. Abu vulkanik yang menyebar dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi populasi yang tinggal di sekitarnya. 2. Kesuburan tanah, yaitu material vulkanik seperti abu dan lava, dapat meningkatkan kesuburan tanah setelah erupsi. Tanah di sekitar gunung api seringkali sangat subur, sehingga mendukung pertanian, terutama tanaman seperti kopi dan padi. 3. Geoturisme dan penelitian, yaitu kawasan vulkanik yang sering menjadi tujuan wisata, menawarkan pemandangan spektakuler dan kesempatan untuk belajar tentang geologi. Selain itu, penelitian tentang bentuk lahan vulkanik membentuk ilmuwan memahami proses bumi dan risiko bencana. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dipaparkan oleh rekan saya. Langsung saja. Yang pertama, bentuk lahan gunung api vulkanisme. Yang pertama, zona vulkanik. Banyak gunung api terletak di zona batas lempeng tektonik seperti cincin api Pasifik yang merupakan area dengan aktivitas vulkanik tinggi. Di sini pergerakan lempeng tektonik menyebabkan magma naik diseling menghasilkan letusan. Yang kedua, bentuk gunung api vulkanisme yang vulkanisme bawah laut. Banyak bentuk lahan vulkanik juga terbentuk di dasar laut. Membentuk gunung api bawah laut. Aktivitas vulkanik di dasar laut dapat menghasilkan pulau baru seperti yang terlihat di Kepulauan Galapagos. Baik, itulah presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.